Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus untuk memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Dan hari ini kami masih diberikan kesempatan boleh bersama-sama untuk mendengarkan sabdamu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini, dan kami mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam keterbatasan kekurangan, Allah Roh Kudus memberikan hikmat, kuasa daripada Tuhan dapat menguraikan kebenaran-Mu dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pembacaan, perenungan, dan penguraian firman ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita sampai saat ini, sehingga kita tidak kekurangan sedikit apapun juga. Kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam pemeliharaan Allah. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga ayat ke-15, kemudian pasal 50 ayat 19 dan 20. Mari kita membuka firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 15. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di depan. Saya ulangi ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Seluruh keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku,
janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen, dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15, Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Pasal 50 ayat 19-20, firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang sudah membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita akan merenungkan hidup dalam pemeliharaan Allah sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita melihat bagaimana ada kata Allah memelihara kehidupanlah, Allah memelihara hidupmu, Allah memelihara hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita akan memulai kebaktian, kita selalu mengucapkan votum yang menyatakan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Tadi kita mengucapkan votum dengan iman, ya, kita mengatakan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah votum gereja kita. Namun ada beberapa gereja yang mengucapkan votum yang berbunyi demikian, hampir mirip ya. Mereka mengucapkan votum demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengucapkan votum ini, kita meyakini bahwa Allah yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta yang sudah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya terhadap manusia. Allah yang sudah menjadikan manusia, dan Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya atau pekerjaan tangannya. Allah yang dengan setia, dengan penuh kesetiaan memelihara kehidupan manusia sekarang sampai selama-lamanya. Inilah keyakinan kita kepada Tuhan di saat kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pemeliharaan Allah. Allah memelihara hidup manusia bukan hanya menyediakan segala
kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan seperti tempat tinggal, makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun, pengertian pemeliharaan Allah adalah menyatakan campur tangan Allah di sepanjang hidup kita. Allah tidak hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, melainkan Allah adalah Allah yang menyelenggarakan hidup kita. Allah yang merencanakan hidup kita. Pemeliharaan Allah tidak dapat dipisahkan dari Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat atas hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengalami pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan kita? Pemeliharaan Allah dalam hal baik dan buruk, sehat dan sakit, suka dan duka, sukses dan gagal, susah dan senang. Allah memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca ini. Allah memelihara kehidupan manusia dengan cara yang ajaib. Sebagai manusia, kita mempunyai pikiran dan kemampuan yang sangat terbatas, apalagi untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, ya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 9, Tuhan berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sedang dilanda kelaparan yang dahsyat, yang hebat, Tuhan menyelamatkan umat pilihannya dengan cara yang unik, yang sangat berbeda dengan cara manusia. Cara yang dilakukan Tuhan untuk menolong seringkali tidak masuk akal, ya. Mungkin kita berpikir, bukankah Tuhan sanggup mendatangkan kesuburan tanah di tanah Kanaan dalam waktu sekejap tanpa harus mengirim Yusuf ke Mesir dengan cara yang ajaib. Tetapi Tuhan tidak menempuh jalan yang direka-reka manusia. Inilah kedaulatan Allah, Allah yang berdaulat. Pada waktu tanah Kanaan akan mengalami kelaparan yang hebat. Tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Inilah artinya pemeliharaan Allah. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dengan jelas menyatakan bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Pemeliharaan Allah dimulai dengan mengutus Yusuf yang saat itu berumur 17 tahun. Yusuf diutus ke Mesir dalam rangka penyelamatan bangsa dan sanak saudaranya. Kita tahu pengutusan Yusuf ke Mesir tidak seperti duta-duta negara zaman sekarang. Namun ia harus mengalami perjalanan hidup yang penuh liku dan penderitaan. Yusuf sama sekali tidak mengerti maksud dan rencana akhir Tuhan terhadap dirinya. Ia diutus untuk mendahului sanak saudaranya ke tanah Mesir dengan cara terlebih dahulu harus dibuang ke sumur, ke sumur, lalu dijual sebagai budak ke pedagang Median. Hingga akhirnya sampai Yusuf di Mesir. Berbagai ujian harus ia hadapi, termasuk menghadapi fitnaan istri Potifar karena menolak berbuat dosa, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Meski demikian, ia tidak berputus asa.
Yusuf tidak berputus asa. Ia tetap menjaga kekudusan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun saudara-saudara Yusuf ingin menyingkirkannya, Allah memakai tindakan itu untuk menggenapi rencana besarnya. Allah telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarganya, seperti tulis di dalam ayat 5 sampai hingga 7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keluargamu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini adalah satu pemelihara Tuhan yang luar biasa. Ya, Yusuf dikirim oleh Tuhan. Ya, Allah telah mengirim Yusuf lebih awal untuk apa? Menjamin kehidupan keluarganya. Yang sudah kita baca tadi ayat 5 sampai 7. Allah telah mengirim Yusuf lebih awal untuk apa? Untuk menyelamatkan Mesir. Ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, ya, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Allah mengutus Yusuf lebih awal untuk menyelamatkan Mesir. Dan juga Allah mengirim Yusuf lebih awal untuk mempersiapkan jalan bagi cikal bakal bangsa Israel. Itu bisa kita baca di ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ya, jelas di sana dikatakan bahwa untuk mempersiapkan jalan bagi cikal bakal bangsa Israel. Bapak Ibu, setelah melalui proses sangat panjang, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bahkan diberi kekuasaan penuh untuk mengurus Mesir, sehingga negeri itu menjadi makmur dan berlimpah, ya, dengan makanan. Dengan demikian, bangsanya, orang tuanya, dan sanak saudaranya dapat datang ke Mesir dan diselamatkan. Inilah pemeliharaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya tentang apa yang telah mereka perbuat. Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang telah mengatur semuanya itu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, ayat 8, tetapi Allah, ya, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang telah mengatur semuanya itu. Ketika saudara-saudaranya datang untuk menyatakan rasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan setelah kematian ayahnya Yakub, ya, Yusuf menyatakan bahwa pemeliharaan Allah lah yang telah bekerja melampaui dosa mereka. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Janganlah menyesali diri, ya. Saudara-saudaranya sudah mengaku salah, kami sudah bersalah, sudah membuang kamu, menjual kamu kepada pedagang Midian, sehingga kamu menderita, ya, sampai masuk ke dalam penjara. Tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa pemahaman Yusuf akan pemeliharaan Allah membuat Yusuf tidak dendam atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Yusuf tidak membiarkan para saudaranya takut dan gentar. Ia bahkan menghibur saudara-saudaranya. Hal itu Yusuf nyatakan dengan menggunakan namanya Yusuf. Ya, Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, akulah saudaramu, akulah Yusuf." Ketika ia memperkenalkan nama kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Yusuf tidak memakai nama Yafna Pa'aneah, ya, karena nama Yusuf itu ada diberikan oleh Raja Firaun, nama Mesirnya ya, nama Mesirnya itu adalah Jafnah ya, Jafnat Pa'aneah itu nama Mesirnya, tapi Yusuf tidak memakai nama itu. Coba kita baca di ayat pasal 41. Nama Yusuf, nama Mesir ya. Ayat pasal 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Pa'aneah serta memberikan Asnat anak Potifera iman di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu, Yusuf tidak memakai nama yang diberikan Raja Firaun. Ya. Firaun memberi nama Yusuf Jafnat Pa'aneah, tetapi Yusuf memperkenalkan, berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Waktu di Mesir, "Akulah Yusuf." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Allah memelihara kehidupan manusia dengan cara yang ajaib, itu yang pertama. Yang kedua, Allah memelihara kehidupan manusia dengan mendatangkan kebaikan kepadanya. Pemeliharaan Allah sungguh nyata dalam bentuk campur tangan Allah dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada Yusuf dapat juga terjadi di dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang indah ketika orang lain berniat jahat terhadap kita. Ingatlah bahwa mereka hanya alat Tuhan. Kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah berada di atas dan melampaui tindakan-tindakan mereka terhadap kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Pemeliharaan Allah itu mencakup segala sesuatu, baik peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Inilah yang diimani oleh Yusuf seperti pengakuannya di depan saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20 yang kita baca tadi. Di sana dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu, Yusuf memandang segala kejadian buruk yang ia alami berada di dalam pemeliharaan Allah yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Cakupan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita adalah segala peristiwa baik yang menyenangkan maupun tidak. Bukan hanya dalam kecukupan materi, melainkan juga dalam kekurangan materi.
Bukan hanya dalam kondisi sehat, melainkan juga dalam kondisi sakit. Semuanya memiliki tujuan di dalam kontrol Allah, di dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan pemeliharaan Allah bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita secara pribadi, tetapi juga untuk umat pilihan Allah. Ada pekerjaan Allah dan ada juga bagian tanggung jawab kita yang tetap harus dikerjakan, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya, ada pekerjaan Allah dan juga ada bagian tanggung jawab yang tetap harus dikerjakan oleh saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Itu adalah tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala sesuatu, ya, dan kita menyerahkan Allah bekerja di dalam pemeliharaannya. Kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, supaya Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Allah terus bekerja di dalam pemeliharaannya. Kita sadar bahwa semuanya itu adalah bagi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana respon kita terhadap pemeliharaan Allah? Respon kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, orang yang sudah tebus diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Tuhan sudah melakukan banyak hal yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita. Bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Tuhan sudah membuat hubungan suami istri semakin harmonis. Ya, hubungan suami istri semakin harmonis. Usaha pekerjaan kita Tuhan berkati sampai saat ini, walaupun pandemi, tetapi Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik. Studi kita berhasil dengan baik untuk anak-anak sekolah. Ya, yang mahasiswa bisa kuliah, tapi Tuhan sudah memelihara hidup kita. Studi kita berhasil dengan baik. Emosi kita semakin sabar. Dulu tidak sabar. Sedikit-sedikit marah, emosional, tersinggung. Tapi sekarang emosi kita lebih stabil. Kita lebih sabar, ya. Hidup semakin sabar. Hubungan dengan sesama kita semakin mantap. Dengan baik. Iman kerohanian kita semakin dewasa. Semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin hari semakin sempurna, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Saya percaya semua bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan, pimpinan pertolongan pemeliharaan Tuhan, sepanjang kehidupan saya secara pribadi, dari muda sampai berkeluarga,
pasti tidak bisa dijabarkan. Banyak sekali ya kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita memberikan kehidupan kita, baik tenaga kita, pikiran kita, dana kita, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita harus tetap bersyukur. Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang sakit, menderita, kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang dipanggil oleh Tuhan karena sakit. Tetapi saya percaya Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ada kebaikan-kebaikan yang lain yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa bekerja. Itu adalah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Sekalipun mengalami lembah kekelaman, lembah kegelapan, banyak kesulitan, penderitaan, masalah persoalan yang kita alami, kesesakan, ya seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Ya, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Bapa Surgawi memeliharaku, kepadanya aku berharap di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, Dia tak gentar Bapa Surgawi memeliharaku. Ini adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, berjalan di dalam kegelapan, kita tidak perlu takut, khawatir, sebab Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembalaku. Kata pemazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, gembala kita, berarti kita mengekspresikan keyakinan kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita jalani sekarang dan di masa yang akan datang. Kita percaya dan meyakini Tuhan mengasihiku. Allah memelihara hidupku sehingga aku tidak kekurangan. Kita tidak kekurangan, Bapak Ibu, pimpinan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Allah memelihara hidupku sehingga aku tidak kekurangan, dikatakan. Tidak kekurangan, pimpinan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Kita dapat hidup baik, layak dan tetap di jalan yang benar. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita hidup dalam pemeliharaan Allah atau providensia Allah. Pemeliharaan Allah, providensia Allah. Providensia dari kata pro, sebelum, dan videa, melihat. Allah sudah melihat hidup kita sebelumnya. Apa yang akan terjadi dan masa depan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Kita harus beriman ya, kita harus hidup beriman kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan untuk saudara,
Namun satu hal yang pasti, bahwa rencana Tuhan tidak merencanakan atau merancangkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang damai sejahtera, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan kita. Mari kita membaca Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kebaikan buat hidup kita. Rancangan kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yang memberikan kita hidup yang penuh dengan harapan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, boleh menolong hidup kita, mengingatkan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Yusuf, dan Tuhan juga memelihara kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami dengan cara yang ajaib. Tuhan memelihara kehidupan kami dengan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan, kuatkan iman supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Allah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, walaupun di masa pandemi, kami tetap dapat mengalami pimpinan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.